Episode ini menceritakan tentang sayembara Dewi Kunti yang dimenangkan oleh Raja Pandu setelah ia berhasil menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Dewi Kunti. Hal ini juga telah menjawab keraguan-raguan Dhritarashtra kepada adiknya Pandu bahwa sebelum ia menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang raja, maka dirinya haruslah memiliki seorang pendamping hidup yang akan menjadi Ratu Hastinapura. Dewi Kunti yang kembali teringat dengan kejadian saat ia mencoba mantra yang telah dianugerahkan oleh Resi Durwasa, dan dengan itu pula ia berhasil memanggil Dewa Surya untuk memberikan anugerah kepadanya. Namun kehadiran sang dewa membuat Dewi Kunti merasa kebingungan karena ia telah dianugerahkan seorang anak laki-laki yang akan mewarisi semua kekuatan dari Dewa Surya itu sendiri. Akibat dari ketidaktahuannya itu, Dewi Kunti pun harus menerima kehadiran anak tersebut walaupun dirinya saat itu belumlah menikah. Namun Dewa Surya juga memberikan sebuah anugerah walaupun Kunti melahirkan seorang anak, namun ia akan tetap menjadi seorang gadis. Untuk menjaga reputasi ayahnya, Dewi Kunti pun memutuskan untuk membuang anak tersebut ke Sungai Gangga yang ia taruh dalam sebuah keranjang dengan taburan bunga lotus di sekelilingnya. Dengan bernyanyi sedih, Dewi Kunti melepas kepergian anaknya tersebut. Dewi Kunti memohon kepada Dewa Surya agar melindungi anaknya itu. Dewa Surya pun muncul untuk memberikan anugerah kepada anak Dewi Kunti dengan berkata, "Jangan khawatirkan anak ini, Dewi. Aku telah memberikan dia perisai dan anting keramat. Tidak ada kekuatan di semesta ini yang dapat menembus perisai itu. Kilau dari antingnya itu akan menerangi kegelapan hidupnya. Dia adalah sosok anak yang kuat, dan seluruh dunia ini akan mengenalnya dengan nama Karna." Sesaat kemudian, Dewi Kunti pun menghanyutkan keranjang yang berisi anaknya tersebut. Hatinya sangat sedih mengenang kejadian yang memilukan itu. Namun di balik kesedihannya, Dewi Kunti punya keyakinan besar bahwa anaknya itu masihlah hidup di suatu tempat sampai saat ini. Abdi setianya Priyambada dengan setia mendampingi majikannya dan menasihatinya agar ia tetap menjaga kerahasiaan bayinya itu untuk menjaga reputasi ayahnya, Raja Kuntiboja. Namun menurut Kunti, hidup tidak akan bisa menyembunyikan kebohongan masa lalunya itu, dan dirinya merasa yakin akan ada seseorang yang akan bisa menerima masa lalunya tersebut. Sementara itu di Hastinapura, Pandu datang menemui kakak iparnya Gandari sebelum ia berangkat untuk mengikuti sayembara di kerajaan Kuntiboja. Pandu berkata, "Sebelum aku bersiap untuk tugas di Kuntiboja, aku datang meminta doa darimu. Doamu memberikan keberuntungan. Karena itulah aku jadi percaya diri, tapi tanpa doa dari kakakku itu, aku tidak bisa memulai tugas apapun." Pandu juga mengatakan bahwa dirinya merasa bersalah karena telah mengambil tahta kerajaan yang seharusnya menjadi hak dari kakaknya Dhritarashtra. Namun Dewi Gandari mengatakan bahwa kalau memang tahta itu untuk suaminya, maka pasti Dhritarashtra lah yang akan diangkat menjadi raja. Namun kenyataannya, Pandulah yang kini telah terpilih karena dipandang lebih pantas memimpin kerajaan Hastinapura ini. Gandari mengatakan bahwa doa darinya juga merupakan doa dari suaminya. Karena hati suaminya itu masih penuh dengan kemarahan, namun ia masih tetap menyayangi adiknya Pandu. Raja Pandu segera pamit dan berjanji bahwa dirinya dan juga istrinya nanti akan selalu mengabdi kepada kakak dan juga kakak iparnya tersebut. Sementara itu di kerajaan Kuntiboja, semua raja yang ikut ambil bagian dalam sayembara itu telah hadir di tempat tersebut. Terlihat Dewi Kunti diiringi dengan abdi setianya tengah memasuki ruangan sayembara. Raja Kuntiboja berkata, "Para raja dan pangeran dari seluruh wilayah Arya, untuk mengadakan sayembara bagi putriku ini, kalian telah menaruh kehormatan pada kerajaanku. Sudah menjadi tradisi daerah Arya bahwa seorang gadis diberikan hanya untuk memilih calon suaminya. Sekarang aku meminta keputusan dari putriku
untuk bisa diterima dengan tulus oleh kalian. Sebelum Kunti mengambil keputusannya, ia ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada para raja yang hadir, dan keputusannya nanti adalah berdasarkan jawaban dari para raja tersebut. Terjadilah saling ejek kepintaran di antara para raja. Raja Aswa lalu mengangkat senjatanya karena merasa diremehkan di depan umum. Ketegangan pun terjadi dan hampir terjadi adu senjata. Namun tepat di saat itu, Pandu muncul untuk melerai pertikaian tersebut dengan mengatakan bahwa tidak bijak untuk mengotori kesucian sebuah sayembara. Ia meminta kepada kedua raja untuk kembali ke tempatnya masing-masing, dan Pandu lalu mempersilahkan Dewi Kunti untuk mengajukan pertanyaannya. Dewi Kunti berkata, istri Resi Gotama yang bernama Ahilya pernah mempunyai hubungan suami istri dengan Dewa Indra. Karena Resi Gautama marah, lalu ia mengutuk istrinya. Tapi kenapa Rama membebaskannya? Membebaskan Ahilya dari kesalahan besar yang telah diperbuatnya, dan bukankah dengan memaafkannya itu, Rama telah memberikan contoh yang sangat salah pada generasi sebelumnya? Para peserta yang hadir pun berusaha memberikan jawaban yang cocok dari pertanyaan itu, namun mereka gagal memenuhi harapan dari sang putri. Di tengah perdebatan itu, Pandu unjuk bicara. Pandu berkata, yang sebenarnya adalah Dewa Indra telah muncul di depan Ahilya dalam penyamarannya sebagai Resi Gautama. Hubungan suami istri yang dilakukan oleh Ahilya hanya terjadi karena pengetahuan wanita itu bersama dengan suaminya. Resi Gautama telah mengutuknya dengan kemarahan, tapi Rama adalah seorang raja yang bijak, dan seorang raja sebelum menjatuhkan sebuah hukuman haruslah mengetahui dulu apakah yang dilakukan itu adalah sebuah kejahatan atau kesalahan. Dan kalau tujuannya tidak salah atau murni kesalahan, pertobatan dan pengampunan saja sudah cukup, dan tidak perlu lagi untuk memberikan hukuman. Dengan memikirkan hal yang sama, Rama pasti telah memaafkan Ahilya. Jawaban Pandu tersebut membuat hati Dewi Kunti menjadi sangat terkesan. Ia segera turun dari podium dengan membawa kalungan bunga untuk diserahkan kepada Pandu. Hati Dewi Kunti telah memilih Pandu sebagai calon suaminya. Taburan bunga pun mengiringi kebahagiaan mereka berdua. Nah, bagaimanakah kelanjutan kisah setelah Pandu kembali ke Hastinapura bersama Dewi Kunti? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya. Silakan juga tonton koleksi video di channel ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya.